Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, setelah itu Ibu akan mengabsensi kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya udah, Ibu terlebih dahulu Ibu memanggil nama kalian dulu ya. Syukradila Darama. Hadir. Rahma Mulyawati. Hadir. Suci Insani. Khairuni Hayati. Hadir, Bu. Widya Indriani. Saya, Bu. Ulfa Mehera. Hadir. Herun Nisa. Hadir, Bu. Paduan B. Saya, Bu. Indra Savitri. Hadir. Fira Atika. Hadir, Bu. Nailatul Amalia. Hadir. Eliza. Hadir, Bu. Zulfatia Nuzula. Hadir. Puji Damayanti. Saya, Bu. Putri Zuratul Fauza. Hadir. Samsinar. Hadir. Niatul Jannah. Hadir. Rizkyana Akmalia. Hadir, Bu. Novita Ayuni. Hadir. Nur Ainun. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi? Saya, Bu. Nah, coba silahkan apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan A, tepat satu anggota ke himpunan B. Nah, benar sekali. Fungsi itu merupakan relasi yang memiliki aturan khusus, di mana himpunan A dan himpunan B itu memetakan. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi. Yang kedua, kita harus menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk fungsi dan rumus fungsi. Yang ketiga, kita harus menerapkan rumus fungsi itu dan nilai fungsi untuk pemecahan masalah dengan tepat dan benar. Nah, memiliki syarat-syarat dan ketentuannya. Yang pertama, dia harus memiliki pasangan. Anggota A harus memiliki pasangan, yaitu dia tidak boleh jomblo. Yang kedua, dia himpunan A harus memasangkan satu saja ke himpunan B, tidak boleh selingkuh. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan gambaran ya, gambaran tentang fungsi. Misalkan, nah ini himpunan A, yang ini himpunan B, yang di dalamnya merupakan C hasil dari himpunan A memetakan ke himpunan B. Nah, yang A ini merupakan domain atau daerah asal. Sedangkan B merupakan kodomain, yaitu daerah lawan. Nah, sedangkan yang fx ini merupakan pemetaan dari A ke B, di mana dikatakan bahwa di sini yaitu range atau hasil dari pemetaan A ke B. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan contoh yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi ya. Contoh.
himpunan A, himpunan B. A, B, C, himpunan D, 1, 2, 3. Yang pertama. Kedua. Berikan contoh dari keempat contoh di sini, yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa yang dikatakan fungsi itu himpunan A yang setiap anggotanya harus memiliki pasangan. Satu lagi syaratnya himpunan A tidak boleh himpunan A harus memasangkan satu anggota ke himpunan B. Tidak boleh selingkuh ya. Nah, selanjutnya coba tentukan yang mana yang di sini yang merupakan fungsi, yang mana yang dikatakan dengan fungsi dari keempat contoh ini. Contoh yang pertama, Contoh yang pertama merupakan fungsi. ya benar. Contoh yang kedua Fungsi. fungsi. Lepas. Contoh yang ketiga Bukan fungsi. kenapa? Karena himpunan A memiliki 2 pasangan. Ya. Bukan fungsi berarti ya. Iya. Yang himpunan yang ke contoh 4 Bukan fungsi. kenapa? Karena himpunan A tidak memiliki pasangan. Iya benar. Ada yang bisa menentukan nilai dari domain, kodomain, dan range? Kita akan menentukan yang mana domain, yang mana kodomain, dan yang mana range. Yang mana di sini yang dikatakan dengan contoh yang pertama, yang dikatakan dengan domain yang mana? Himpunan A, Bu. Ya, domain ini merupakan daerah asal ya. Iya. Yang A berarti apa saja? A, A, B, B, dan C. dan C. Ya benar. Yang kodomain Dari himpunan B. himpunan B ya. Yang mana saja? 1 dan 1 dan 2 dan 3. ya. Sedangkan range itu merupakan hasil pemetaan dari A ke B. Yang mana saja? 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, Ibu akan memberikan gambaran tentang nilai fungsi. Misalkan kalian mengikuti ulangan. Kalau kalian rajin, pasti nilai ulangan kalian tentunya akan memuaskan. Misalkan kalian akan mendapatkan nilai 8, 9, sampai 10. Jika kalian mengikuti ulangan dalam keadaan tidak serius, pasti tentunya nilai kalian pasti akan turun. Nah, nilai ulangan di situ akan mempengaruhi suatu variabel dan juga begitu pula dengan nilai suatu fungsi, di mana rumus fungsi dan nilai fungsi itu mempengaruhi suatu di mana variabel itu dan rumus fungsi mempengaruhi nilai fungsi. Ibu akan menggambarkan dua buah himpunan ya. Nanti Ibu akan memanggil salah satu dari
Misalkan himpunan A nol, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Sedangkan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana ketentuannya dan ketentuannya nol mengatakan keempat, 1 mengatakan keenam, 2 memetakan ke-8, dan seterusnya. 3 memetakan ke-10, dan seterusnya. Nah, dari contoh ini Ibu akan memanggil kalian untuk menentukan rumus fungsinya. Ada dua buah himpunan A dan himpunan B untuk menentukan rumus fungsi. Nah, siapa yang bisa menentukan rumus fungsi? Saya, Bu. Nah, silahkan menunjukkan. Putri Zuriatul Fauza. Boleh waktuku, Bu? Boleh. Menentukan rumus dari fungsi. Rumus dari fungsi bisa di nilai titik-titik ini nilai selisih dikali dengan X, kemudian ditambah dengan nilai titik-titik di sini, yaitu nilai pada ketentuan awal, sama dengan Fx. Jadi di sini selisih, maka stop. Kita X ini disebut prapeta dan Fx disebut peta. Maka kita lihat di sini kita isi nilai selisih daripada dua himpunan ini. Bisa dilihat bahwa selisih 6 dan 4 yaitu 2, dan selisih 8 dan 6 yaitu 2. Maka nilai di sini yaitu 2. Kemudian di sini yaitu nilai pada ketentuan awal. Nilai pada ketentuan awal di sini yaitu bisa dilihat pada himpunan A, yaitu nilai nolnya yaitu 4. Maka apabila nilai nolnya 5, maka di sini ditulis 5. Sedangkan pada himpunan ini nolnya 4, maka di sini ditulis 4. Maka rumusnya yaitu 2x ditambah 4 sama dengan fx, atau fx sama dengan 2x ditambah 4. Ya, terima kasih Putri Zuriatul Fauza. Nah, di mana Ibu akan menjelaskan variabelnya, di mana fx dikatakan merupakan A memetakan ke B, A memetakan ke B dikatakan dengan fx A memetakan ke B ini menentukan variabel ya. Berarti fx A memetakan ke B notasi fungsi yaitu fx. Sedangkan gx A memetakan C memetakan ke D merupakan notasi fungsi gx. Nah, apa kalian sudah memahami materi kita hari ini, yaitu tentang menentukan nilai fungsi dan menentukan rumus fungsi? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Kita tadi kan sudah menentukan rumus fungsinya. Rumus fungsi ini bisa kita tentukan dengan cara mensubstitusikan. Misalkan, tadi kan sudah ditemukan rumusnya. Misalkan 2x tambah 4 sama dengan fx sama dengan 3 min 3. Dengan x-nya misalkan 2. Berarti tinggal kita gantikan aja. 2 dikalikan 2 ditambah 4 sama dengan min 3. 2 kali 2, 4, tambah 4 sama dengan min 3. Sama dengan min 3. Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Apa kalian
Semuanya siap? Siap. Nah, kita akan Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Yaitu kita akan menggunakan model NHT atau number hand together untuk menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan sekarang ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian kelompok. Silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing ya. Syukuradillah Dalama kelompok 1, Rahma Mulyawati, Suci Insani, Heruni Hayati, Ujiya Indriani. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Ulfa Mehera, Herunisa, Ridwan B, Nasa Fitri. Itu kelompok 2. Fira Atika, Nailatul Amalia, Eliza, Zulfatia. Itu kelompok 3. Kelompok 4, Puji Damayanti, Putri Datul Fauza, Samsinat, Niatul Jannah. Itu kelompok 4. Sedangkan kelompok 5 yaitu Wardatul Misra, Rizkiana Akmalia, Novita Ayuni, dan Nur Ainun. Silakan untuk kelompoknya. Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kalian nomor. Nomor ini bisa kalian gunakan. Nanti siapa yang maju ke depan, Ibu akan panggil dan terlebih dahulu kalian tunjuk tangan untuk kalian maju ke depan. Siapa yang cepat tunjuk tangan, nanti kalian maju ke depan untuk menyelesaikan LKPD yang telah Ibu siapkan. Apa kalian paham? Paham. Nah, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengambil nomornya. Nah, Pokoknya ada cukup pen. Deh. siapa yang sudah menyelesaikan LKPD-nya? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 5 dengan nomor 5. Baik. Ini spidol. Nah, siapa yang sudah menyelesaikan LKPD-nya? Saya, Bu. Nah, silakan maju kelompok 5 dengan nomor 5. Silakan paparkan di depan. Baik. Dari himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B, A, B, C, dan E. Kemudian 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke C, 4 dipetakan ke C, 5 dipetakan ke E. Maka domain daripada A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kodomain yaitu A, B, C, D, dan E. Dan range-nya yaitu A, C, dan E. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 dengan nomor 5 telah mewakilkan kelompoknya. Pembelajaran kita hari ini ada yang selesai juga pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran ini yaitu fungsi merupakan relasi yang menyatukan anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B. Dan himpunan A dinamakan dengan domain atau daerah asal, himpunan B dinamakan dengan kodomain atau daerah lawan. Sedangkan hasil dari Sedangkan hasil pemetaan A ke B dinamakan dengan range atau hasil. Kemudian fungsi ini dapat juga ditentukan dengan mensubstitusikan. Terima kasih kepada Putri Datul Fauza. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Nanti dipelajari lagi tentang rumus fungsi dan nilai fungsi di rumah. Ibu juga akan memberikan tugas untuk kalian buka halaman 8 dengan tugas yang ke-8. Tolong dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.